Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Septiana Devi, NIM 1803211001004, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat efisiensi petani jagung dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas, analisis frontier stokastik. Di sini pengolahan datanya dengan menggunakan software Frontier. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi dari ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai data input produksi jagung. Data input produksi jagung di sini sebanyak 120 data responden dan juga terdapat beberapa variabel, yaitu variabel dependen berupa produksi jagung atau Z dan variabel independen berupa benih X1, tenaga kerja X2, pupuk kandang X3 dan juga pupuk fosfat X4. Data-data tersebut dapat dilihat dalam PPT ini, yaitu terdapat gambar, di situ terdapat 120 responden. Dan di sini terdapat output setelah dilakukannya pengolahan data menggunakan software Frontier, di mana output yang pertama yang dihasilkan yaitu dari pengolahan tersebut melalui pendekatan OLS, kemudian untuk menghasilkan fungsi produksi Frontier, maka dilakukan proses literasi hingga menghasilkan bentuk pendekatan NLE. Output tersebut dapat dilihat dari gambar yang ada di samping. Kemudian terdapat hipotesis di mana H0 yang berarti di lapang tidak ada kasus inefisiensi dan H1 yang berarti di lapang ada kasus inefisiensi. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terdapat uji kode LR test. LR test of the one sided error yaitu terdapat 0,69692829E plus 01 atau 6,969 with number of resection 2. Nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138. Berdasarkan tabel kode PAM, dapat disimpulkan bahwa nilai LR test lebih besar daripada nilai kode PAM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi. Kemudian yang kedua yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel. Di sini dapat diketahui dari output yang telah dihasilkan, terdapat beberapa hasil dari variabel-variabel yang telah diolah datanya menggunakan software Frontier. Berdasarkan dari hasil output tersebut, dapat diketahui bahwa pada beta 1, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan bahwa tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,7884 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,9808, yaitu yang tidak berpengaruh terhadap penurunan dan peningkatan tingkat produksi. Pada beta 2, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,2669 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980808. Jika X2 tersebut dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,24%. Pada beta 3, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,2549 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980808. Pada beta 4, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,3892 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,9808. Jika X4 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,46%. Untuk yang tidak signifikan tersebut dikarenakan hasil dari output tersebut terdapat nilai negatif. Dan yang selanjutnya itu terdapat uji nilai gamma. Nilai gamma tersebut dapat dilihat pada PPT di samping. Jika nilai T tabel dengan alfa 5% sebesar 1,657870 dan nilai T hitung adalah 0,15372270 E plus 02 atau
15,37. Berdasarkan nilai yang ada, nilai T tabel sebesar 1,980808 lebih kecil T hitung sebesar 15,37 yang berarti 89,89%. Errorism disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 10,11% disebabkan oleh resiko. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat uji efisiensi. Di sini dapat dilihat hasil dari output yang telah dilakukan pengolahan data sebanyak 120 responden, menghasilkan output efisiensi sebagai min efisiensi yang diperoleh yaitu sebesar 0,63553306 atau 0,63. Jika efisiensi teknis lebih besar 0,63, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Berdasarkan data teknikal efisiensi estimasi, petani yang kegiatan produksinya telah efisiensi adalah petani sebagai berikut dengan nomor responden sebagai berikut, yaitu jika dilihat secara keseluruhan atau melalui min efisiensi yang sama dengan 0,63553306 kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hasil dari tingkat efisiensi petani jagung dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, analisis frontier stokastik, dan pengolahan data menggunakan software frontier. Apabila terdapat kesalahan saya dalam menginterpretasikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.